dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari Spartaners, saya undang kita semua untuk berdoa bareng-bareng. Bapak, terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat perkenananmu Tuhan. Kami pada saat siang hari ini Tuhan, boleh kembali Tuhan, menikmati Tuhan firman-Mu Tuhan, lewat sharing firman Tuhan yang akan kami bahas Bapak. Kiranya Kau pimpin jalannya Tuhan Spartan Podcast episode yang ke-25 ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat para Spartaners dan juga para viewers kami Tuhan, biar kiranya dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau ya Tuhan yang selalu hadir dimanapun Tuhan, menjamah setiap hati mereka Bapa, untuk kami sama-sama belajar mengerti Tuhan akan kehendak dan maksud rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau urapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas pada saat siang hari ini Tuhan, baik hamba-Mu Tuhan sebagai moderator Tuhan, Bro Wandi Tuhan, dan juga Bro Tommy Tuhan sebagai multimedia Bapak, dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Octavianus Lima Tuhan sebagai narasumber kami pada saat siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Spartaners, we are God's warrior. Puji nama Tuhan nih. Bersyukur banget di siang hari ini kita boleh berkumpul kembali. Tentunya di episode yang keberapa Bro Wandi?
Episode ke-25. 25 Jigo, 25 Jigo. Luar biasa ya. Ini kalau 25 ini di pernikahan apa nih? Pernikahan apa nih Pak Okto? Pernikahan apa perak, pernikahan emas? Bukan. Pernikahan perak ya? 25 ya. 25 itu perak benar. Pernikahan perak nih, puji nama Tuhan nih. Dan di studio juga sudah hadir teman-teman kita, tentunya ada wajah baru nih, ada Bro Moses nih, Bro Wandi Agustian nih yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita sama-sama menjadi moderator di Spartan Podcast. Dan juga ada bintang tamu kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Pendeta Octavianus Lima. Ya. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya baik. Puji Tuhan, luar biasa ya Pak. Selalu Tuhan berikan perlindungan dan kekuatan tentunya di setiap aktivitas ya Pak, setiap harinya ya juga. Dan juga bersama keluarga. Dan buat para Spartaner sih jangan lupa nih, tidak henti-hentinya aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa kalau kalian menikmati tayangan episode 25 ini, jangan lupa subscribe channel Spartan Youth GPPS Cimanggis, di like dan juga di komen. Ya, buat teman-teman yang buat teman-teman yang mengikuti tayangan ini juga di live chat juga bisa kalian komentar untuk kehadirannya ya, bahwa ini loh aku sedang menonton tayangan podcast pada saat siang hari ini. Dan jangan lupa satu hal lagi yang paling penting, di share link ini ya kemanapun grup media sosial kalian, baik itu di WhatsApp, di Facebook juga. Share link ini seluas-luasnya biar bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain gitu kan. Dan kita juga ada promo akun di mana? Akun Instagramnya di mana? Di @SpartanYouth. Oh iya benar, Spartan Youth GPPS Cimanggis. Jangan lupa di follow. Ya, nanti dari situ akan ada banyak hal-hal yang bisa memberkati kehidupan kalian. Ada juga tanya jawab, ada juga konseling tentunya ya Bro. Bro Wandi ya. Dan jangan lupa di deskripsi episode ini, di setiap episode Spartan itu ada prayer request. Jadi buat teman-teman yang mau minta didoakan, jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan sungkan. Karena kita ada buat kalian untuk kita bisa saling menopang lewat doa yang kelihatan sederhana tapi kuasanya luar biasa, benar nggak Pak Pendeta? Amin. Iya, karena firman Tuhan berkata doa orang benar apabila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini loh power yang sesungguhnya. Kalau kita mengimani kekristenan itu, bahwa doa salah satu menjadi hal yang pokok dalam kehidupan kekristenan, karena dampaknya luar biasa ya. Karena setiap awal kita memulai aktivitas kita harus berdoa ya Pak. Baik. Menutup aktivitas di malam hari juga harus berdoa ya Pak. Berdoa. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terhubung sama Tuhan ya Pak. Baik. Iya, puji nama Tuhan. Dan di Spartan Youth Instagramnya juga kalian bisa DM kalau kalian memang kesulitan untuk klik deskripsi di episode Spartan Youth. Kalian bisa DM langsung aja apa yang menjadi pokok doa kalian biar kita bantu gitu kan. Nah selanjutnya ini kita yang menjadi attention Bro Wandi, kita harus ngapain nih di masa pandemi Corona? Ya, di masa pandemi ini ya, sekarang lagi musim corona seperti ini ya, tetap stay at home ya, jaga jarak. Terus gemas ya, kita gemas itu gerakan memakai masker. Bener banget kayak kita mantap. nih. Sekarang kita memakai masker ya dalam episode kita ya. Nah, ini salah satu protokol kesehatan ya. Kan ada 3M tuh. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bener banget. Jangan sampai cuma salah satu doang yang dilakukan ya, harus semuanya ya. Biar kita juga tetap sehat dan kita rindu untuk balik lagi beribadah sama-sama ya Pak Okto ya. Iya, betul. Di gereja. Dan juga buat teman-teman kaum muda-mudi remaja nih, aku ingetin lagi bahwa sampai saat sekarang ini masih dibuka kesempatan buat kehidupan remaja pemuda untuk kita datang sama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di gereja kita tercinta nih. Jadi buat teman-teman kesempatan untuk kita sama-sama beribadah gitu kan. Jangan kita bisa bekerja, sekolah, bahkan bergaul nongkrong-nongkrong di luar, tapi pas jam-jam ibadah kita tidak bisa hadir. Malah kita lebih nyaman lewat tayangan YouTube gitu kan. Tapi lihat kemurahan Tuhan lewat melalui Bapak Gembala kita diberikan kesempatan nih, jiwa muda nih, yang tentunya stamina dan imunnya juga kuat ya Pak. Lebih kuat. Ya menurut penelitian kedokteran kan seperti itu ya, jangan lupa ya. Kita mau hadir ibadah sama-sama gitu kan.
Dan juga jangan lupa kita harus berdoa bagi siapa saja Bro Wandi. Ya, berdoa bagi bangsa dan negara, pemerintah kita ya, presiden dan menteri, kabinet-kabinetnya. Dan juga terutama untuk tim gugus tugas ya yang berada di garda depan, yaitu tenaga medis, aparat, TNI Polri dan masyarakat Indonesia semua. Iya, dan tenaga medis itu meliputi dokter ya, perawat dan tenaga sukarelawan ya Pak. Betul. Luar biasa banget. Kita tetap berdoa ya di masa pandemik ini yang kemarin tuh meningkat tajam Depok ya Pak. Ya kita juga harus menyisipkan doa kita bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang tentunya juga mengalami kondisi pandemik ini. Kita berdoa biar tetap pulih dan tim yang bertugas itu biar kerjanya cepat dan bisa memutus mata rantai COVID-19. Ya. Kita mau flashback dulu nih di episode sebelumnya, episode 24 itu kita membahas mengenai kecanduan yang merusak. Bagaimana teman-teman saya, rekan-rekan saya di episode selanjutnya yaitu Bro Yonatan Lingga dan Bro Yohanes Sandi dengan narasumber Bapak Pendeta Paulus menjelaskan dengan sangat spesifik, dengan sangat detail bahwa kecanduan yang merusak itu sangat-sangat destruktif, sangat-sangat merugikan bagi anak-anak Tuhan gitu kan. Bagaimana dosa itu merengsek masuk ke dalam kehidupan pribadi anak-anak muda saat-saat sekarang ini. Ada banyak hal mulai dari kejahatan sampai kenajisan gitu kan. Dan kita sebagai anak Tuhan, remaja pemuda, mari kita belajar. Mungkin yang sudah jatuh kita perbaiki, kita minta ampun sama Tuhan, dan yang masih tetap kuat kita tetap menjaga pola tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih ya Pak? Ya. Dengan apa Bro Wandi? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, benar banget itu. Dan kita akui kita orang-orang yang masih lemah. Tapi bersyukur lewat firman Tuhan yang sering dibukakan lewat Bapak Gembala dan juga Bapak Pendeta Paulus, Bapak Pendeta Octavianus di tempat ini senantiasa menguatkan kita untuk kita tetap bangkit, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan lewat Roh Kudusnya senantiasa mengingatkan kehidupan kita untuk kita senantiasa berpaut sama Tuhan. Ya. Amin. Ya, Amin. Yaudah langsung aja nih, nggak sabar nih kita akan membahas di episode 25 ini tentunya dengan tema yang spesial. Ini tema-tema yang brilian sekali, yang sebenarnya dikonsep oleh ada timnya di belakang layar. Terima kasih juga buat tim-tim yang sudah bertugas, yang sudah membuatkan materi podcast kita pada saat siang hari ini. Biar Tuhan kiranya berikan ide-ide yang cemerlang lihat Roh Kudusnya untuk kita bisa bertumbuh, berkembang, untuk kita bisa menjadi berkat tentunya buat teman-teman di luar sana. Ya, jadi betul. Di episode kali ini kita mau membahas mengenai apa Bro Wandi? Investasi kerajaan surga. Wah, mantap sekali. Gimana Pak Okto, Pak Pendeta Okto? Luar biasa. Temanya sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali, investasi kerajaan surga. Iya, betul. Mungkin teman-teman sepintas tahu mengenai investasi itu kan duit terus gitu ya. Bener nggak Pak Okto ya? Betul. Tapi ternyata ada loh investasi kerajaan surga yang mungkin teman-teman baru dapatkan pada saat siang hari ini gitu kan. Materinya, wah luar biasa, pasti menjadi berkat tentunya buat teman-teman sekalian. Ya udah langsung aja kita bahas materi podcast episode yang ke-25 ini mengenai investasi kerajaan surga. Di era globalisasi ini baik generasi yang terdahulu maupun generasi milenial semakin tertarik dengan berbagai macam investasi gitu kan. Baik investasi dalam bentuk rumah, tanah, emas maupun dalam bentuk investasi saham. Dan tentunya kalau orang udah berbicara mengenai investasi pasti bayangannya harta, kekayaan ya. Karena kan pasti orang tuh merancangkan masa depannya itu nggak mau susah, bener nggak sih Bro Wandi? Iya betul. Ya kan nggak ada orang berpikir gini, nanti 2 tahun lagi gue mau susah, gue mau tidur di kolong jembatan gitu kan? Tidak ada yang seperti itu. Saya dan teman-teman di sini pun tidak ada yang berpikiran seperti itu. Pasti kalau berbicara mengenai investasi, kita akan berbicara mengenai materi gitu kan. Tapi Tuhan sudah mendahului lihat firman Tuhan ya bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan dan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan masa depan. Dan masa depan yang cerah. Yang cerah ini tentunya pasti teman-teman berbayang yang cerah ini, wah berarti berkat yang melimpah, bener nggak Pak Okto ya? Ya. Nah balik lagi, berkat itu tidak selalu materi ya Pak Okto ya? Betul. Berkat itu Tuhan berikan dalam bentuk kesehatan,
damai sejahtera yang kita tadi bahas, dan lainnya yang tidak terpikir oleh pikiran manusia. Tapi saat siang hari ini kita mau membahas mengenai investasi dulu secara sekuler. Biar teman-teman tuh paham apa sih investasi buat teman-teman yang belum mengerti gitu kan. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari apa itu investasi, tentunya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya akan diterangkan oleh Bro Wandi Agustian. Silakan Bro Wandi. Ya, oke, terima kasih Bro Heru atas waktunya. Ya, apa sih itu sebenarnya investasi ya? Teman-teman, menurut KBBI ya, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan ya. Jadi investasi itu ya tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Benar dong, Ya. nggak ada investasi mau Iya. rugi kan. Dan untuk Kalau investasi mau rugi kita nggak investasi gitu iya betul. namanya. Pasti orang menanamkan modal atau saham untuk dia mengharapkan keuntungan yang lebih dari investasi tersebut Benar. dan untuk kesejahteraan dirinya sendiri untuk masa depan seperti itu Yes. dan keluarganya seperti itu ya. Dan itu menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya sekarang pengertian investasi menurut para ahli di dalam berbagai bidang ekonomi ya. Benar banget. Ya diantaranya Ada berapa ini pendapat? kira-kira ada 8 pendapat 8 pendapat dari pakar ekonomi pakar ya. ekonomi ya. Kita ambil secara garis besarnya aja. Oke, siap. Ya, kita sebutkan yang pertama itu dari Heming dan Basalamah ya. Yes. Yaitu menurut Heming dan Basalamah ya. Investasi adalah pengeluaran pada masa sekarang untuk pembelian aktiva real ya atau properti, mobil dan lainnya, atau juga aktiva keuangan dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Investasi sangat erat kaitannya dengan aktivitas penarikan sumber-sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang modal saat sekarang. Dengan barang modal tersebut diharapkan akan menghasilkan aliran produk baru di masa depan ya. Seperti itu menurut Heming dan Basalamah ya. Tujuannya juga sama-sama untuk meraih keuntungan di masa depan seperti itu ya. Dan satu lagi yang kedua itu menurut Mulyadi ya. Mulyadi ini saya nggak tahu siapa, yang penting dia pokoknya pakar ekonomi. Iya, Ya. pakar ekonomi lah Iya. tentunya. Iya. Karena kalau bukan pakar ekonomi nggak bisa dia Iya. kasih ini Iya, dong. nggak mungkin, ya. Kasih pendapat. Ya betul. Kayaknya orang Cimanggis itu namanya Mulyadi. Ya. Oke, menurut Mulyadi yaitu pengertian investasi adalah pengaitan sumber-sumber dana dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa yang mendatang. Ya. Terus yang ketiga nih, menurut Sadono Sukirno. Menurut Sadono Sukirno itu pengertian investasi adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ya masih sama-sama tentang barang ya, barang dan jasa. Benar. Yang keempat Henry Shimamura. Definisi investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi, misalnya pendapatan bunga, royalti dan dividen. Nah, dividen itu mungkin apa ya? Keuntungan Iya, dari perusahaan. keuntungan perusahaan ya. Pendapatan sewa dan lain-lainnya. Untuk apresiasi nilai investasi juga untuk manfaat lain bagi sebuah perusahaan yang melakukan investasi melalui hubungan dagang ya. Sunariah nih yang kelima. Menurut Sunariah, investasi adalah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya memiliki jangka waktu yang lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ya. Yang keenam itu menurut James Sevan Horne ya. Ya, investasi adalah aktivitas memanfaatkan kas pada saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang di masa yang akan datang. Yang ketujuh, Fitzgerald, yaitu investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan berbagai sumber dana yang digunakan untuk pengadaan modal barang pada saat sekarang. Barang modal tersebut kemudian diharapkan akan menghasilkan aliran produk baru di masa mendatang. Nah ini yang terakhir nih. Terakhir ya dari Salim, Iya. HS dan Budi Sutrisno. Salim ini Salim Group apa bukan? Bisa jadi. Bisa Karena jadi. kan salah satu ini juga ya. Ya. Apa tuh? Iya salah satu pengusaha juga dia ya. pengusaha investor terbesar juga dia Salim Group itu. Ya. Iya. Ya, ini menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, pengertian investasi adalah aktivitas penanaman modal investor, baik investor lokal maupun investor asing dalam berbagai jenis
bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Tujuannya investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan laba ya. Oke, baiklah, dari 8 pendapat para ahli mengenai investasi, intinya mendapatkan keuntungan, benar nggak? Iya, benar. Betul sekali. Iya, Pak. Betul. Mendapat keuntungan. Investasi ya, kita investasi ke ini biar untung kan. Tadi saya bilang kalau investasi nggak untung ya bukan investasi, namanya rugi dong berarti kan. Betul. Ya balik lagi, investasi ini ada karena ada suatu harapan di masa depan, benar nggak Pak? Betul Kalau sekali. kita nggak punya harapan nggak usah investasi gitu kan ya. Iya, betul. Jadi karena ada harapan-harapan yang tentunya lebih baik, kita ada investasi gitu kan. Sama seperti kita memilih Tuhan sebagai juru selamat, itu kan investasi kita di masa depan Pak. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga gitu kan. Sebagai juru selamat. Nggak ada yang kita investasi keyakinan itu buat masuk neraka, masuk ke tempat yang tuh kurang baik, itu kan nggak ada. Jadi balik lagi ke teman-teman bahwa investasi itu penting buat kehidupan kita gitu, baik secara jasmani terlebih rohani. Jadi pilihan kita itu menentukan masa depan kita, benar gak Bro Wandi? Iya, betul. Ya itu dia pengertian secara garis besar dari 8 pakar yang sudah kita bahas oleh Bro Wandi Agustian. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai tujuan dari investasi. Kalau tadi aku menjelaskan mengenai tujuan dari investasi itu secara global, itu secara umum adalah mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata ada hal yang lain yang lebih detail gitu kan. Apa sih tujuan investasi itu? Tentunya kalian pasti penasaran dong. Apalagi kalian yang baru bergabung dan baru paham mengenai investasi, khususnya buat teman-teman yang mungkin masih SMP, SMA gitu kan ya nggak sih? Belum kepikiran kan? Belum. Pikirnya belajar. Tapi tidak mengapa gitu kan. Ini suatu sumber informasi yang penting buat kalian tahu gitu kan. Bahkan ada beberapa investor di luar negeri yang sudah sukses itu mereka memulai investasi dari masa-masa sekolah loh Pak. Sekarang sudah luar biasa kayak Warren Buffett itu di luar negeri itu dari masa-masa sekolah gitu kan, karena dia ya balik lagi sih sebenarnya karena pergaulan sih komunitas kita, komunitas yang positif pasti akan men-trigger gitu, memicu gitu kan kehidupan pribadi untuk bisa mengikuti apa yang mereka komunitas itu lakukan gitu kan. Mungkin waktu itu dia bergaul dengan orang-orang yang sudah berinvestasi di bidang saham kah, properti kah, emas kah gitu kan. Jadi saat sedini mungkin kita juga harus bisa mengerti gitu kan. Khususnya buat teman-teman yang mungkin ingin gitu mencoba gitu untuk menghasilkan sesuatu tanpa merepotkan orang tua gitu kan di masa yang akan datang gitu kan. Mungkin dari duit jajan disisihin, nabung juga investasi Pak. Betul. Itu kan nabung sedikit demi sedikit gitu kan, investasi juga. Celengan. Celengan tuh kan, dulu celengannya tuh banyak tuh. Bro Wandi tuh suka nyelengin, saya ingat banget tuh. Masih gede-gede gini recehannya Bro ya. Gentong rezeki itu namanya. Nah itu dia. Nah, kalau nggak salah pernah nabung buat beli motor apa ya dulu? Iya, dulu motor. Beli motor. Nah, Dulu saya SMA tuh ya cerita sedikit ya. nah kesaksian real ini. Iya. Bener. Jadi saya dulu tuh ya termotivasi, pertama sih termotivasi dulu ya dari orang lihat, oh orang kayaknya enak nih sekolah naik motor. Kalau naik bis kan saya orangnya takut tawuran ya. Kalau takut dipalakin, takut tawuran. Jadi maksudnya takut kenapa-napa iya, gitu. takut kenapa-napa pada diri kita kan ya, yang kasihan kan orang tua juga di rumah. Jadi Bener. saya berpikiran ke depan di kelas 1 SMA saya masih naik bis masih ya. Terus saya berpikir untuk nabung lah sehari berapa, sehari 15.000 gini-gini. Itu saya nabung selama 1 tahun lebih ya, 2 tahun ya. Walaupun saya hanya mendapat motor bekas, tapi seenggaknya itu dari duit jajan saya sendiri seperti itu. Saya masukkan celengan, akhirnya terkumpullah uang ya nominalnya sebesar ya sekitar 3 juta lah. Wah luar biasa. Segitu. Luar biasa ya Pak. Ya, sekitar 3 juta. Nah, ya balik lagi terus saya tawar ya motornya ada motor jemaat sini dulu ya. Motor, masih ada sampai sekarang Masih motornya ada, gitu. ya. Tapi udah nggak di saya lagi, mungkin Iya, di jemaat yang lain ya. Ya sebut saja motornya Pak Yayang lah, motor Iya, Pak benar. Yayang gitu. Ya. Itu dia dulu kasih harga 4 juta. Nah, tapi saya kasih duit 3 juta, oke lah, bawa aja dulu motornya. Nanti saya kumpulin lagi. Nah, di kelas 2, nah itu saya udah bawa motor gitu. Jadi istilahnya ya udah Masih sekolah. Iya, masih sekolah, Masih SMA. sekolah. Tapi saya harus miliki SIM dulu ya. Saya nggak berani kalau Iya, naik benar, motor benar. nggak ada SIM. Betul. Ya makanya saya harus punya SIM, taat peraturan lah, taat Benar, peraturan ya. harus. Jadi udah terkumpul ya saya beli ya. Itulah akhirnya, ya itu salah satu investasi juga. Jadi dari nabung kecil-kecilan, ya itu saya nabung di gentong rezeki yang saya bilang itu, yang gentong segede gini nih. Iya yang benar. Saya plastik. lihat soalnya. Iya. Waktu itu di belakang. Saksi hidup ya Mas Heru gitu. Jadi ya dulu tuh saya orangnya gitu. Jadi nggak, ya saya suka menabung lah seperti itu. Jadi terbelilah motor itu dan akhirnya
saya pakai, dan sekarang saya juga memiliki motor ya, kendaraan ya untuk kedepannya juga, untuk masa depan saya itu seperti itu. Bener banget itu. Pas banget kalau begitu ya tema hari ini yang membahas mengenai investasi. Kita nggak cuma ngomong doang tapi ada buktinya ini loh. Ya. Mas Wandi Agustian dia sudah berinvestasi dari sejak sekolah gitu kan, dari sejak SMA, dan dia mendapatkan barang yang sesuai impian dia tentunya. Kegunaannya, manfaatnya tentunya ya untuk transportasi, Iya, betul. rumah ke sekolah gitu kan, untuk menghindari dari hal-hal yang kurang enak ya, Iya, seperti dia kan tadi menjelaskan backgroundnya, latar belakangnya mengapa dia berinvestasi untuk bisa mendapatkan sesuatu barang. Tentunya dia juga takut ya kenapa-napa gitu kan di jalan, apalagi dulu itu memang lagi sering-seringnya tawuran kan gitu kan. Entah lewat depan juga tawuran, lewat belakang RRI juga kalau nggak salah. Iya, dijegat juga, dijegat di palak Dicegat tuh. juga gitu kan. Jadi ya bagus banget itunya, pemikirannya untuk bisa membeli sesuatu barang untuk digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik gitu kan, yang Iya, puji nama betul. Tuhan gitu kan. Oke ya, teman-teman Spartaners, kita akan lanjut dulu. Kita akan membahas mengenai tujuan investasi yang tadi saya utarakan di awal, bahwa secara global memang mencari keuntungan, tapi ada juga secara detailnya untuk kita sama-sama tahu gitu kan, apa itu tujuan dari investasi. Yang pertama, mendapatkan penghasilan yang tetap gitu kan. Sebagai contoh, jika kita menanamkan modal pada suatu perusahaan, maka kita berhak mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama kita menanam modal tentunya di perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini kita akan terus menerima royalti atau keuntungan dari proses perdagangan perusahaan tersebut di setiap tahunnya. Itu luar biasa banget loh, Iya itu. mendapatkan penghasilan tetap gitu kan. Jadi kita udah capek bekerja, jangan kita habiskan langsung saja begitu kan. Kita sisihkan sedikit untuk kita berinvestasi. Ya menabung boleh seperti tadi Mas Wandi. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini kan sudah sangat mudah gitu kan. Untuk berinvestasi lewat handphone pun kita bisa berinvestasi. Intinya berinvestasi itu tidak usah banyak-banyak gitu kan. Sedikit demi sedikit gitu kan. Karena kan terasa nanti di masa depan gitu kan. Selanjutnya tujuan dari investasi adalah memperbesar usaha. Ini luar biasa banget nih, karena kalau kita yang berdagang, yang berusaha gitu, nggak mau dong kita cuma sekecil itu, tokonya kecil-kecil doang gitu kan. Iya, Tentunya kita ada keinginan untuk memperlebar toko gitu kan, untuk memperlebar ya cabang-cabang gitu kalau yang punya toko yang lumayan bagus gitu kan. Tentunya dalam memperbesar usaha ini kita mempunyai keuntungan berupa uang. Nah, dengan investasi dapat digunakan untuk keperluan sosial dan memperbesar usaha kita lainnya di masa yang akan datang gitu kan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, jaminan bisnis, bahwa tujuan dari investasi adalah untuk jaminan bisnis. Jika kita menanamkan modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis tentunya. Anda tidak akan kekurangan bahan baku dan kita akan terus memperoleh pasar untuk menjual produk. Ini luar biasa banget ini kan. Biasanya dilakukan memang dilakukan oleh para pedagang-pedagang yang modalnya sudah stabil gitu kan, istilahnya untuk dia melangkah lebih lagi untuk memperbesar pangsa pasarnya, menjalin hubungan bisnis dengan orang lain. Tentunya orang juga butuh jaminan gitu kan. Kan nggak mungkin nanti Mas Wandi mau invest di mana tapi dia sendiri tidak punya apa-apa gitu kan. Iya. Terlebih dahulu kita juga harus mempunyai sesuatu biar orang tuh yakin, nih aku udah punya ini loh. Oke, aman. Oke, kita jalin kerjasama untuk jaminan bisnisnya. Investasi itu sangat menjamin sekali gitu kan. Yang ketiga nih, tadi sudah dibahas mengenai jaminan bisnis, dan sekarang kita mau bahas yang keempat, yaitu mengurangi persaingan. Investasi juga bisa mengurangi persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Tentunya dengan investasi, jadi peluang untuk persaingan di bidang yang sama itu sedikit lebih tergerus lah, karena kan kita sudah aman dengan apa yang sudah ada, jadi kita tidak perlu khawatir lagi sikut kanan kiri gitu kan, karena kita sudah mempunyai investasi untuk kita bisa kembangkan di masa yang akan datang gitu kan. Selanjutnya nih, mengacu dari pengertian investasi yang sudah kita bahas dan tujuan investasi yang berarti sebagai bentuk penanaman modal, maka investasi dalam bisnis bermanfaat. Ini mengenai manfaat investasi, tadi kan kita sudah bahas mengenai tujuan investasi, benar nggak Bro Wandi ya? Iya, betul. Dan sekarang mengenai manfaat dari investasi, tentunya kita akan bahas, ntar Bro Wandi yang akan membawakan mengenai manfaat investasi. Iya, betul. Ya, kita langsung ke manfaat ya investasi dalam berbisnis ya, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan aset ya. Ya, meningkatkan aset ini adalah salah satu contohnya ketika seseorang membeli tanah atau properti saat ini sebagai investasi, kemudian menjualnya di masa depan dengan nilai yang berkali-kali lipat dengan harga yang saat membelinya. Jadi Bener banget ya manfaat investasi ya Pak ya. benar.
Biasanya kan gitu kan, apalagi properti atau tanah itu kan nilainya semakin hari semakin tinggi. Iya, betul. Karena kebutuhan manusia untuk rumah ini kan semakin sempit ya. Betul sekali. Jadi nilainya tuh semakin tinggi gitu kan dengan lahan yang sempit dan kebutuhan manusia yang selalu ada yang lahir gitu kan dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Pasti kan lahan akan semakin sempit dan nilai properti itu akan tinggi gitu kan. Ini contohnya tadi Bro Wandi memberikan contoh bahwa tanah itu atau properti kayak rumah itu di masa depan itu nilainya akan berlipat kali ganda gitu kan. Betul. Makanya saat sekarang ini kalau teman-teman mungkin diberkati Tuhan, tidak ada salahnya ya Pak untuk bisa mulai mencicil properti, mencicil tanah. Karena balik lagi itu untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi jangan lupa yang paling pertama tuh Tuhan gitu kan. Iya. Jadi jangan kita fokus dengan investasi tapi lupa dengan pekerjaan Tuhan, ya enggak? Itu juga salah Bro, itu juga salah sis itu kan. Yang penting itu yang terutama Tuhan. Tentunya Tuhan pasti akan memberikan jalan dong. Iya. Ketika kita baik-baikin Tuhan, ini aku ada kerinduan untuk seperti ini gitu kan. Pasti Tuhan akan memberikan jalannya buat kita semua gitu kan. Lanjut Bro Mas Es. Oke. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Berinvestasi pada saat ini tujuannya untuk digunakan sebagai pendukung kebutuhan hidup di masa depan. Salah satu contohnya adalah berinvestasi dalam emas, di mana tujuannya adalah untuk dijual di masa depan sebagai dana pendidikan anak ya. Itu ya investasi emas ya. Kayaknya teman kita juga ada ya salah satu Oh iya investasi benar emas banget. di Jadi sini. rekan Spartaners juga ada yang menggeluti di bidang perdagangan emas nih. Adanya namanya Investasi. Bro Willianto. Bro Shalom. Willy. Bro Willy pasti menonton tayangan ini Iya. dong. Pasti tentunya karena kan membahas mengenai investasi. Dia kan sangat paham mengenai seluk-beluk investasi, khususnya investasi saham, investasi emas ya. Iya, investasi emas. Luar biasa banget Tuhan pakai juga untuk bisa memahami apa sih pergerakan pasar saham pasar emas di Indonesia maupun internasional gitu kan, bahwa memang emas itu salah satu investasi yang saat-saat sekarang ini digandrungi para masyarakat Indonesia ya tentunya. Karena Lanjut harganya semakin naik ya. Semakin naik tentunya dong. Emas itu ya bisa dijadikan salah satu investasi untuk kedepannya, untuk kita untuk memikirkan lebih ke depannya lagi seperti itu. Benar. Ya. Yang ketiga itu gaya hidup hemat. Dengan berinvestasi maka seseorang akan berupaya untuk mengalokasikan uangnya untuk hal-hal penting saja. Pada akhirnya hal ini akan membuat orang tersebut menjadi lebih hemat. Ya, Nah betul. ini jangan salah kaprah nih ya. Takutnya hemat itu pelit gitu Iya, kan. jangan. Karena beda banget ya kalau pelit sama hemat ya. Iya. Jadi gaya hidup hemat, berinvestasi manfaatnya untuk kita bisa mengeluarkan uang seperlunya saja ya nggak Bro Wandi ya. Betul. Jadi kayak misalkan hangout, buang-buang duit itu kayaknya kita hindari gitu kan. Hindari Karena dengan berinvestasi ini kita bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang itu hidup dengan aman gitu kan. Betul. Walaupun ya memang tidak perlu khawatir akan hari esok kata Tuhan kan. Iya. Tapi kita juga perlu hikmat gitu kan untuk kita bisa sama-sama mulai istilahnya kalau di bidang keuangan itu memanage keuangan kita supaya kita bisa hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tentunya buat teman-teman yang sudah ada penghasilan, sudah bekerja dengan susah payah, dengan keringat dari hasil keringat kita sendiri, jangan kita sampai menghambur-hamburkan uang itu dengan percuma gitu kan. Apalagi di kondisi saat sekarang ya, yang isu-isunya resesi-resesi itu. Iya benar banget. Nah itu. Walaupun memang isu di luar sana ya sedikit membuat kita khawatir, tapi tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tentunya tidak hanya mengandalkan pertolongan Tuhan, kita juga harus bisa gitu kan. Dari kitanya juga harus bisa mengatur pola keuangan. Jangan aku mengandalkan Tuhan tapi hidupnya foya-foya. Iya, jangan seperti itu. Justru di masa saat ini malah sering beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Jadi benar-benar manfaat dari investasi ini salah satunya adalah gaya hidup hemat. Supaya anak-anak Tuhan itu bisa benar-benar tahu mana pengeluarannya yang harus dikeluarkan, mana pengeluaran yang harus di-save untuk masa yang akan datang gitu kan. Ya, seperti itu. Puji Tuhan. Lanjut Bro Oke, Moses. lanjut. Yang keempat adalah menghindari terjerat hutang piutang. Ini penting banget ya. Iya, betul. Karena biasanya kan kita tuh suka gampang kayak sekarang tuh banyak pinjol ya, pinjaman online gitu kan. Gampang dari handphone tiba-tiba transfer 5 juta gitu ke rekening gitu cepet kan. sekali, tapi kalau kita nggak bayar sekali sebulan itu kontaknya di nomor kita tuh dihubungin semua sama dia. Jadi saya kurang paham tuh gimana caranya dia ngambil kontak kita. Gitu, teman saya ada yang terjerat seperti itu ya. Saya cerita sedikit nih. Jadi manajer saya di kontak sama orang pinjaman itu. Jadi teman saya, stafnya itu jadi
Ya, Jadi- ujungnya dia dimarahin sama manajer. Kenapa nih orang sampai nagih ke saya Ya seperti itu? ampun. Jadi saya nggak tahu gimana dia cara ngambilnya. Itu Gimana tuh sebenarnya caranya ya? sebenarnya itu kayak masuk ke dalam cybercrime gitu Oh, ya. gitu. Maksudnya ya memang sebelum kita install itu kan kita ada notifikasi izin akses, Verifikasi izin gitu dulu ya. kontak gitu kan. Heeh. Pasti kan seperti itu gitu kan. Ya balik lagi teman-teman, ya kita harus bisa benar-benar berhikmat ya di saat-saat sekarang ini gitu kan. Karena ya memang di awal tuh kelihatannya wih mantap Iya, banget dia ya. gampang nih. Gampang banget, kita nggak usah Iya, cepet cair perlu- sih duit itu cepet cairnya. Perlu ke kayak saudara kita minjem terus ya ke Heeh. tetangga gitu kan. Oh ini ada yang online nih enak nih gitu Iya. kan. Tapi balik lagi bahwa setiap apa yang dihasilkan dengan cepat itu kan resikonya sangat Resikonya, tinggi. iya, sangat besar. Jadi ya salah satunya ya seperti itu gitu kan. Jadi tidak bisa disalahkan juga karena memang konsekuensi itu pasti ada dari Pasti setiap tindakan kita, khususnya kalau di bidang keuangan seperti hutang piutang ini ya pasti secara general pasti orang akan mengalami hal yang sama bro. Jadi bukan teman-teman dari bro juga, banyak di luar sana juga Iya, mengalami hal yang sama. Karena memang polanya seperti itu gitu kan. Ya kalau emang nggak mau ya bayar dong gitu kan istilahnya. Iya, betul. Ya begitu. Jadi teman-teman salah satu manfaat investasi itu salah satunya itu menghindari supaya kita terjerat hutang piutang. Jadi kita bisa sisihkan uang kita, harta kita untuk saat yang akan datang supaya kita tidak terjerat hutang ini Iya, sepertinya. betul. Karena memang sangat baik sekali kalau kita mulai berinvestasi dari segi mungkin gitu kan. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi yang dilakukan di dunia bisnis nih biar teman-teman paham dan tahu dan siapa tahu tertarik gitu kan. Jadi mulai sadar gitu kan. Oh ya selama ini aku udah menghamburkan uang-uang banyak gitu kan. Tapi tidak ada rasa kepuasan, tidak ada rasa oh ini benar gitu kan. Itu kebenaran diri sendiri kan apa yang aku lakuin ya. Ini yang bagus yang dijalankan tapi semua itu ternyata belum tentu benar gitu kan, apalagi kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan. Karena kan sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus dan juga para Spartaners, kita juga mulai harus berhikmat itu dalam kita mengatur keuangan kita kan. Kita kan ditunjuk sebagai bendahara Allah di dalam dunia ini. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat tentunya juga untuk pekerjaan Tuhan gitu kan. Jangan sampai lupa ketika kita dahulu belum diberkati Tuhan, kita berusaha gitu kan untuk ya pokoknya manis-manis lah sama Tuhan, ketika sudah diberkati justru malah jauh gitu kan. Ya. Itu sangat salah sekali gitu kan. Justru semakin berkati harusnya kita semakin mencintai pekerjaan Tuhan. Dan Iya. kita juga berdoa ya buat teman-teman Spartaner, semoga nggak ada yang kayak gitu ya. Tetap juga kita boleh percaya dan bertaat sama Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan gitu kan. Lanjut nih, yang pertama nih ada investasi deposito nih. Iya. Deposito tabungan gitu kan. Nah, deposito ini adalah suatu penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan bahwa investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Jadi misalkan kita deposito 10 tahun kita dapat bunga ya Bro Moses ya. Iya. Deposito tentunya dengan persentase sesuai dengan uang yang akan kita masukkan dong tentunya. Iya. Nggak mungkin kita masukkan sedikit maunya bunganya banyak itu kan kesel ya. Iya. Banknya juga kesel gitu kan ketika kita ke dalam satu bank, Pak bisa nggak saya mau ya deposito uangnya sedikit tapi untungnya sekian persen Pak gitu kan. Untungnya maunya 50% gitu. Jadi balik lagi bahwa semakin besar kita menanamkan deposito ya untungnya semakin besar juga ya Pak Okto ya. Betul. Tapi ya balik lagi tujuan kalian untuk berinvestasi itu apa gitu kan. Kalau kalian untuk seperti berhemat ya boleh sedikit demi sedikit gitu kan. Nggak usah banyak-banyak gitu kan. Karena balik lagi kan kebutuhan kita tuh nggak buat kita tarik dalam waktu sebulan 2 bulan kan. Setahun kan minimal deposito ya. Nggak bisa diambil tiap nggak bisa. Nggak bisa diambil Iya, kan. Ya, minimal setahun. Minimal setahun gitu kan. Jadi teman-teman ya mulai berpikir deh mulai inilah cari-cari informasi mungkin teman-teman yang oh iya benar juga kayaknya harus berinvestasi gitu kan, apalagi di masa-masa yang sulit saat sekarang ini kan. Kita terlalu mungkin orang lain susah kita berfoya-foya gitu kan. Ya itu kurang bijak ya. Jadi balik lagi teman-teman juga harus pandai dalam mengatur keuangan. Yang kedua investasi berupa saham gitu kan. Umumnya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, saham gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang perorangan juga bisa mulai berinvestasi saham gitu kan. Karena saat sekarang ini ada banyak aplikasi dari mobile gadget kita bisa langsung
beli kita beli ya. saham gitu kan. Dengan Iya. ringkasnya kita bisa ngeliat juga Iya. bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan yang kita Iya. mau tanam saham gitu kan. Saham bentuknya lot dia namanya. Lot. Bener, satu lot itu 2 1000 lot. lembar ya, Iya, mungkin. 100 lembar saham ya. Iya. Jadi banyak banget tuh saham-saham di luar sana gitu, baik dari mineral pertambangan, baik dari bank juga kan ada, dan juga dari makanan, minuman Iya. kayak Garuda Food gitu kan. Iya, Pokoknya banyak deh ya dari saham ini. Selanjutnya ini obligasi nih, obligasi memang belum terlalu familiar, tapi Iya, belum obligasi terlalu. juga salah satu jenis investasi yang dilakukan pada bisnis yang menyediakan pinjaman modal gitu kan. Nanti lebih lanjutnya dibahas obligasi itu, nanti teman-teman bisa searching sendiri di Google ya. Yang kedua itu reksadana nih, selain beberapa hal yang sudah ada di atas, jenis saham reksadana yang juga sedang populer nih di kalangan pebisnis maupun masyarakat ini. Jadi reksadana itu seperti pasar uang gitu kan. Menghimpun uang secara kolektif gitu kan, Iya, dari dana yang patungan di terkumpul. situ ya. Nah itu nanti dana-dana kita dikelola oleh manajer investasi Oh. namanya. Nanti dia akan mengatur uang kita Ya. di berbagai macam usaha gitu kan. Untungnya dibagi rata seperti Untungnya dibagi rata reksadana. Ya reksadana sih pasar uang. Jujur aku lagi ikut reksadana nih Bro Moses gitu. nih. Jadi sedikit demi sedikit kita juga harus pandai dan pintar nih Iya. kan. Reksadana ini memang tingkat resikonya agak sedang gitu kan, nggak terlalu tinggi. Jadi resikonya kan kalau di investasi ada yang tinggi seperti saham, Iya. itu kan sekali untung hampir sekali hancur Hancur, sekalian, habis. rugi sekalian. Nah kalau reksadana pasar uang ini dia ada di level yang menengah bahkan ke bawah gitu kan resikonya. Ada di beberapa perusahaan yang nggak terlalu rugi banget gitu kan, jadi masih bisa stabil gitu lah ya, nggak terlalu khawatir gitu kan reksadana. Dan selanjutnya di investasi properti properti tadi kan berupa uang namun bangunan dan gedung-gedung nih properti Iya, nih atau apartemen nih kan. Jadi kalian mungkin yang benar-benar diberkati Tuhan ya, Iya, betul. mungkin diberkati Tuhan dan sudah memperhitungkan pekerjaan Tuhan, sudah dibagi buat pekerjaan Tuhan berapa dan masih ada kelebihan berkat. Mungkin bisa nih buat investasi di properti nih, beli rumah, beli apartemen, beli gedung, beli gedung nih. Beli gedung. Sultan banget kayaknya kalau Iya, beli gedung ya. Anak sultan. Bener. Ini luar biasa banget ya, kalian bisa berinvestasi di properti gitu kan. Dan selanjutnya kita membahas mengenai investasi emas yang tadi sudah Iya. kita utarakan juga. Teman kita juga ada yang bergelut di bidang pasar emas gitu kan. Dia juga lebih paham ya. Ini mungkin nanti kita bisa Iya, undang dia gitu kita ya. bisa undang, ya kita bisa cari tahu lagi. Cari apa tahu itu. lebih dalam informasi mengenai emas gitu Iya, kan. Ya. karena dia mungkin yang lebih berkompeten dalam bidangnya seperti itu. Nah ini selanjutnya nih Bro Moses nih, kayaknya boleh dijelaskan ini kayaknya investasi yang benar-benar sangat mudah nih, karena kan nggak perlu iya. apa-apa gitu kan, nggak perlu media atau sarana seperti uang, reksadana, saham dan lain sebagainya ini. Oh iya, Investasi apa nih? investasi diri sendiri. Mantap. Ini ya Pak Iya. yang sebenarnya harus dimulai di training di dalam diri kita. Iya. Investasi diri sendiri. Caranya gimana Bro Moses? Silakan diterangkan coba. Iya. Kita membahas investasi diri sendiri ya, dengan melakukan investasi terhadap diri sendiri. Kita memberikan modal atau bekal untuk masa depan kita ya. Benar banget. Sehingga kita bisa sukses dalam mengejar mimpi atau melakukan investasi diri sendiri itu dapat kita lakukan dengan cara-cara berikut ini ya. Yang pertama itu ya mulai dari ikut pelatihan bersertifikasi ya. Benar banget tuh. Ya betul, bersertifikasi ya. Contohnya kalau saya ikut pelatihan ahli K3 umum. Wow, Ya, luar itu biasa. ahli K3 umum itu trainingnya 2 minggu ya. Jadi di situ cerita sedikit saya belajari tentang semua kesehatan keselamatan kerja maupun dalam bidang listrik, bidang boiler, bidang bejana tekan, kompresor seperti itu kita pelajarin. Dan di situ saya pelajarin peraturannya gimana caranya dan perusahaan harus taat dengan peraturan itu seperti itu. Jadi K3 itu harus dijalankan di dalam sebuah perusahaan. Oh, jadi itu yang pertama itu tadi Bro Moses menjelaskan mengenai ikut pelatihan yang Ya, bersertifikasi ya. Ya sebenarnya banyak ya, nggak cuma K3 Iya, doang kan. nggak Kayak, kayak kita ikut bimbel komputer Nah, ya nggak itu sih? bisa. Kursus komputer, kursus bahasa asing gitu kan. Itu kan pelatihan yang bersertifikasi kan, karena manfaatnya yang kita rasakan di kemudian hari gitu kan. Iya betul. Kita bisa ada nilai tambah dari suatu pekerjaan kita ya Iya. nggak sih?
Jadi misalkan kita buat melamar pekerjaan, kita bisa pasti kita ditanyakan kan udah ikut sertifikasi Iya. apa aja gitu kan. Karena ya jujur kalau sekarang saya lihat, saya kan ya kebetulan HRD juga, cuman Oh ya luar biasa nih. Jadi teman-teman yang mau bekerja, mau sharing gitu kan, bisa nanti sharing ke Bro Wandi Agustian gitu. Gimana sih caranya biar bisa dapat pekerjaan gitu. iya. Bro Moses, apa sih kriterianya buat suatu perusahaan menerima orang itu bagaimana? Iya. Apakah perlu pengalaman? Apakah yang fresh graduate yang kayak gimana gitu? Iya. Nanti langsung konseling nih. Iya. Ada di sini nomornya. Ya itu Lanjut, Bro. Ya lanjut ya. Jadi sertifikasi itu penting untuk diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita ya, terutama kemampuan ya banyak sih ya, kan kemampuan itu ada soft skill, ada hard skill ya. Soft skill itu kemampuan dari sikap kita, sikap kepemimpinan dan cara kita bertindak, seperti itu namanya soft skill. Kalau hard skill itu ya itu tadi kayak kursus komputer atau ngerakit apa gitu, ngerakit PC itu hard skill, jadi kemampuan. Jangan ngerakit bom tapi. Iya, jangan ngerakit bom seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan ikut kursus ngerakit bom. Iya, mencelakakan diri. Mencelakakan diri. Meskipun bomnya buat bom nelayan, bom ikan ya Pak. Oh, iya. Karena kan mungkin di Rote pernah cerita Pak, kalau nelayan itu Iya. Oh, iya. itu kan suka ada ya namanya Ada. pukat ya kalau nggak salah ya. Pukat mah itu jaring dong. Jaring. Jaring ya Iya. itu ya. Ada juga bom air gitu ya. ikan. Bom air, Ada. pakai Kan? botol. Pakai botol ya. Iya. Tapi sekarang sudah tidak bisa dilakukan Iya. ya Pak, karena udah ada Iya, undang-undangnya ada kan. undang-undangnya nggak boleh. Karena merusak terumbu karang ya Pak. Sudah banyak yang ditangkap. Sudah banyak yang ditangkap, itu juga buat Kementerian KKP ya Pak, Iya, betul kelautan sekali. dan ini ya. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya. Lanjut Bro. Ya, terus kan sekarang kita banyak waktu luang nih ya, nggak ada salahnya kita untuk mengisi kegiatan kita untuk latihan sertifikasi seperti itu. Banyak kok sekarang online juga udah dibuka. Iya banyak ya. Latihan online tuh udah dibuka, jadi sertifikasinya sertifikat online. Jadi Iya benar-benar. sertifikat web online ya seperti itu. Jadi cari aja linknya banyak kok gitu. Nah, yang kedua itu adalah ikut dalam komunitas yang memiliki kesamaan dan minat. Ya, kita di sini kan pasti memiliki komunitas nih. Tapi komunitas yang positif ya. Bener, jangan yang komunitas positif. nongkrong-nongkrong, Iya, nongkrong, ngevape, ngerokok iya, gitu kan. itu. Jangan, pasti itu nggak boleh. Jadi komunitas yang positif ya balik lagi tuh untuk menambah wawasan kita, untuk sharing-sharing seperti ini kan, kita ini salah satu komunitas juga nih kita nih. Bener Seperti banget. ini komunitas podcast, komunitas Ngomongin yacht. podcast benar. Ya kita bisa saring informasi, berbagi informasi. Jadi kalau ada kebutuhan apa ya kita bisa saling melengkapi seperti itu. Benar banget. Lanjut. Yang ketiga ini ya ini mah saya Ini yang banget paling ini. sederhana ya. Iya. Yang paling sederhana tapi kalau kita benar-benar mendalami, wah luar biasa. Iya. Karena kan dibaca dari berbagai macam Ya. ini ya. Apa Bro Moses ini? Itu membaca buku. Membaca buku nih. Ya. Ini sangat penting ya Pak. Betul. Membaca buku Ada kemauan. ada kemauan gitu. Tapi yang lebih penting lagi Baca membaca Alkitab, firman Tuhan. iya, baca Amin. Alkitab. Amin. Karena bisa dapat hikmatnya Iya. dari Tuhan. Ya sedikit cerita lagi nih tentang diri saya juga nih, membaca buku. Wah, Jadi- pas banget nih berarti. Jadi sebenarnya saya tuh kalau setiap pagi tuh ya pertama sih baca firman Tuhan dulu ya. Benar Baca banget. firman Tuhan. Jadi Renungan. sebelum tidur baca firman Tuhan, tapi setelah baca firman Tuhan tuh saya tuh membaca buku ya, buku tentang kepemimpinan, tentang perilaku, tentang ini. Jadi saya tuh baca dan itu saya pagi-pagi harus sudah nge-share ke dalam grup HRD saya seperti itu. Saya baca buku, ya itu benar sih yang saya rasain, baca buku itu manfaatnya banyak sekali seperti itu. Pastinya. Ya, selain membuka pikiran kita, jadi membaca buku itu kadang kita ada yang terkena buat kita gitu. Oh iya bener nih gue kayak gini, kita seperti ini. Oh, Jadi orang kayak lain seperti bercermin ya iya Bro. bercermin seperti itu. Itu ada yang bisa kita terima, ada yang bisa kita nggak terima juga sebenarnya seperti itu. Nah kita harus pintar-pintar juga, tetap berpikir positif. Kita bisa ambil sisi positifnya, apa yang baik kita lakukan, apa yang nggak baik ya jangan kita lakukan. Benar Seperti itu. banget. Ya. Lanjut. Yang keempat itu adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman adalah salah satu cara untuk membentuk kepribadian kita, dan keluar dari zona nyaman kita dilatih untuk lebih berani dan menambah pengalaman hidup. Contohnya gimana keluar dari zona nyaman menurut Bro Keluar Heru? dari zona nyaman ini sebenarnya misalkan kita sudah ada di perusahaan yang sepertinya enak gitu kan. Tapi kita sebenarnya punya potensi yang lebih gitu kan untuk kita bisa meningkatkan skill kita. Dan hal itu nggak kita lakukan, itulah namanya belum keluar dari zona nyaman. Nah, jadi keluar dari zona nyaman itu berarti kita memberanikan diri kita untuk kita melakukan sesuatu hal bukan yang negatif ya. Iya, betul. Sesuatu hal yang positif dan meningkatkan kemampuan kita di bidang-bidang tertentu gitu kan. Jadi kita tuh bisa lebih menghargai diri kita. Oh iya ya, aku punya skill, misalkan komunikasi kita bagus gitu kan. Misalkan sikap kita, perilaku kita bagus gitu kan, di masyarakat kita bisa
mengambil sisi positifnya dan kita bisa keluar dari zona nyaman yang mungkin buat kita ya jadi orangnya kalau zona nyaman tuh nggak maju-maju gitu aja terus terus gitu kan. Berarti udah nyamanan di keadaan dia sendiri seperti itu ya. Iya, menyadari Nyaman, jadi sebenarnya harus ada triggernya sih. Seperti pemicu. misalkan orang lain gitu kan. Kamu kok nggak gini, padahal kamu orangnya begini. Balik lagi ke komunitas yang tadi ya. Iya, komunitas yang positif yang itu positif. bisa membuat kita keluar dari zona nyaman, memicu Betul, kita gitu kan. iya. Ternyata kita tuh ada yang memotivasi untuk kita bisa lebih lakukan di dalam kehidupan kita begitu. Iya. Lanjut Oke, berarti. next yaitu yang kelima, evaluasi kemajuan kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kita harus mengevaluasinya. Jadi jangan asal melakukan saja. Jadi misalnya kalau ada orang kita udah berlaku seperti ini nih, tapi orang kenapa sih tetap nggak suka sama kita? Ya kita harus pikirkan bagaimana supaya orang tersebut suka sama kita. Maksudnya bukan suka dalam hal apa ya, dalam perilaku kita seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi diri. Nah itu pasti penting Bro Moses. Kenapa? Karena di firman Tuhan juga katakan kita sebagai kitab yang terbuka ya Pak. Untuk bisa menjadi saksi juga Saksi. tentunya. Jadi mengevaluasi kemajuan kita itu tidak hanya dari sisi sekuler kita, benar nggak Pak? Dari sisi rohani kita, karena dari sisi rohani itu keluar kata-kata yang berhikmat, pola perilaku yang sopan santun, ya nggak? Dan pasti saya yakin dan percaya pasti kita akan menjadi berkat buat orang lain gitu kan. Jadi evaluasi kemajuan kita sebenarnya harus kita ambil dari sisi yang rohani dulu ya Pak. Rohani. Karena dari situ sisi yang sekuler pun akan mengikuti kita gitu kan. Ya. Lanjut Bro Ya, Moses. lanjut. Yang keenam itu make thing happen ya. Jadi orang sukses adalah orang yang menjadikan ide-idenya menjadi nyata. Bener. Kalau idenya nggak dijadi nyata pemimpi berarti. Iya, pemimpi. Masih Dia- jadi pemimpi ya Pak ya. dia mimpi tidur berarti kerjanya. Bener. tidur. Justru orang sukses itu orang yang melakukan tindakan dari apa yang diimpikannya ya Pak. Iya. Ya. Kalau orang bermimpi itu orang yang larut dalam impian dan cita-cita saja, Hanya yang tidak iya. bertindak gitu. Ya bermimpi boleh, tapi ya kita harus bisa mencapainya, kita harus terrealisasi mimpi bener kita banget. seperti itu. Lanjut. Yang ketujuh adalah terapkan gaya hidup sehat ya. Kembali lagi kondisi sekarang ya kita harus gunakan gaya hidup kita ya, gaya hidup sehat kita ya. Terutama dalam makanan, minuman yang sehat-sehat ya, jangan jajan-jajan sembarangan lah. Terus terutama juga olahraga yang sekarang lagi booming ya, mungkin sepeda, cuman sepeda ya harus perhatikan juga keselamatan dan aspek lainnya. Protokol kesehatan Ya, ya kayak seperti pakai itu. masker gitu kan. Ya, terutama juga sekarang juga banyak di rumah nih olahraga online juga bisa, jadi ngikutin atau aerobik online Oh juga iya, bisa tuh. nge-gym Iya, online nge-gym ya. online seperti itu. Jadi sekarang modelnya zaman udah online semua gitu. Oke. Ya, yang kedelapan itu luangkan waktu untuk orang yang terdekat ya. Jadi balik lagi orang terdekat itu memiliki ya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Pengaruh positif Iya, tentunya pengaruh ya. positif. Seperti orang tua, Ya, Ya. keluarga, saudara-saudara, pacar juga ya kan. Pasti Iya. kan pacar nggak mungkin ngasih kita yang nggak bener ya. Kalau pacarnya bener pasti selalu memicu sisi positif kita, bener nggak Pak? Iya. betul. Kamu harus begini Iya. biar orang jadi Memotivasi. memotivasi bener banget. Karena meluangkan waktu untuk orang yang terdekat itulah adalah investasi yang sederhana yang kita lakukan. Karena bisa dari lingkup keluarga kita ya Pak. Dan dari situ kita mulai terpacu gitu kan. Oh iya ya, dengan adanya investasi untuk meluangkan waktu orang terdekat, kita jadi paham bagaimana kita bisa bersikap dengan orang tua kita dengan lebih baik lagi. Tentunya nanti kita akan lakukan ke masyarakat gitu, bagaimana kita mengkondisikan kehidupan kita di masyarakat. Ya. Lanjut Bro Moses, yang Oke. ke-9 ya berarti ya. Yang ke-9 itu ya ambillah program S2. Nah ini kalau diberkati Tuhan ya. Kalau sudah Ini S1 balik harus lagi. S2 seperti Nah itu. ini kalau teman-teman punya peluang itu maksudnya punya kepintaran ya nggak ya, Pak? pintaran. Karena kepintaran bisa ngambil beasiswa S2 ya, kayak Bro Oh, Bro Tommy nih Bro yang udah Tommy, ada ya. nih, yang udah ada Iya. buktinya dia. Puji Tuhan, Puji Tuhan berikan berarti dia kesempatan Iya. untuk bisa Iya. ngambil S2 gitu kan. bahasa investasi pada diri sendiri. Nah, Iya, investasi betul. bener, Pada jangka diri panjang sendiri. gitu kan. Jadi Iya. kalau kan S1 itu emang pola pikirnya beda dengan SMA ya. Tapi S2 ini lebih beda lagi. Jadi Lebih dia beda lebih lagi. terbuka dan lebih kritis dalam sudut Iya. pandang. Pastinya. Jadi menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti Nah, itu. di dalam karir juga nanti kalau Karir kita juga, punya iya. apa tuh ijazah S2 tentunya pasti ada Itu lebih dipandang ya. Iya. lompatan karir gitu Iya, kan betul. tentunya. Income-nya juga. Ya mungkin saat kita menimba ilmu mungkin agak gimana gitu kan, kok teman-teman yang lain udah enak gitu kan, Iya. tapi aku masih belajar gitu kan. Balik lagi kita jangan fokus ke saat sekarang ini kan, saat Iya. yang akan datang gitu kan, karena kita kan akan menikmati buah dari apa yang sudah kita jalankan Iya, di yang yang lalu saat gitu ini, kan. ya. Nah selanjutnya yang terakhir Nah, nih yang Bro, terakhirnya ke-10 yaitu menabung sejak dini ya. tadi Ya, yang di awal tadi. sudah Iya, dijelaskan di awal kan. sudah dijelaskan. Jadi kalau buat teman-teman yang punya uang yang lebih gitu kan,
Ya sebenarnya nggak lebih juga ya, Iya. kalau misalkan pas tapi kita bisa Sisihkan. memanage keuangan dengan baik juga kita bisa menabung kok gitu kan. Ya tadi Bro Moses sudah kasih kesaksian bahwa dari SMA loh, SMA berarti kan dia nggak jajan. Jajan ya cuma ya. Cuma nggak sebanyak seperti Iya. teman-teman pada umumnya gitu kan. Dia menyisihkan tabungan gitu kan untuk masa yang akan datang gitu kan. Oke, itulah tadi sekelibat lagi. Sepintas informasi mengenai investasi di dalam dunia sekuler. Nih, selanjutnya ini lebih seru lagi, yang lebih mengubahkan kehidupan kita lagi nih. Tentunya kita men-sharingkan tentunya harus berdasar dengan firman Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam hal yang lebih fokus lagi nih. Apa sih sebenarnya investasi itu di dalam firman Tuhan? Dan tadi di awal aku udah kasih tahu bahwa investasi kerajaan surga temanya. Ini luar biasa banget. Selanjutnya kita akan kasih kesempatan buat Bapak Pendeta Octavian Slima untuk membahas mengenai investasi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Pak. Ya, terima Mau taruh kasih. sini juga boleh Pak? Ya, terima kasih teman-teman yang masih mau mendengarkan tentang investasi kerajaan surga. Saya akan membacanya di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang hari ini kita belajar bersama-sama. Tentu semua orang memiliki, tadi sudah disampaikan dengan keuntungan lebih. Tujuan investasi adalah untuk suatu keuntungan. Alkitab mencatat bahwa muliakanlah Tuhan dengan pertama harta. Harta itu semua orang menginginkannya, tentu lewat proses. Kalau tanpa proses, orang tidak bisa mendapatkan sesuatu. Dan ada beberapa contoh 8 orang berbicara tentang orang-orang sukses karena mereka mau berusaha. Jadi ini personal, harta itu personal. Nanti kita tampil di suatu tempat, orang akan lihat, wow, itu anak muda dari mana? Dari Cimanggis, wah. Haleluya. Ya, Mas Heru, ya, Haleluya. Mas Wandi, ya, Mas siapa lagi? Tommy. Mas Tommy, wah. Luar biasa. Jadi Tuhan sendiri menyampaikan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 6 itu mengatakan, pasal 6 ayat 19 dan 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Biasanya kalau kita memiliki harta tapi kalau kita tidak ingat Tuhan, itu pasti yang namanya pencurian pasti ada. Ya, ngeri ya Pak berarti. Iya, apalagi kalau kita tidak punya duit tapi tampilannya agak gaya-gayaan, orang pasti pikir wah ini orang punya banyak duit dan seterusnya. Nah, kita belajar bahwa orang-orang yang memiliki harta itu orang-orang yang pasti dapat dipercaya. Amin. Jadi kalau kita punya sesuatu, itu baik di kantor, dimanapun, itu kita bisa mengumpulkan, kan kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Amsal pasal 3 ayat 1, orang yang memiliki harta itu pasti tentunya dia memiliki karakter seorang hamba. Bagaimana kalau dia mendapat uang kalau dia tidak mau diperintah? Nah, ini yang sangat penting. Di dalam Amsal 6 ayat 23, perintah itu pelita, kemudian ajaran itu cahaya. Jadi kita tidak mau menjadi orang yang diperintah, berarti pelita kita itu padam. Kemudian ketika pelita kita menyala, maka itu akan disebut dengan cahaya. Cahaya yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga dimanapun kita berada, pasti orang akan tanya, oh itu siapa? Kemudian bagian yang kedua,
adalah di situ dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Nah, teman-teman, anak muda dimanapun berada, pertanyaan saya, ketika pertama kali kerja ada buah sulung apa enggak? Nah, ayo teman-teman. Ya, ini harus dijawab. Hasil pertama, di situ dikatakan hasil pertama. Jangan sampai dipotong dulu baru dibawa ke rumah Tuhan. Dipotong ongkos ya Dipotong Pak. ongkos. Makan gitu kan. Jadi buah sulungnya iya, kecil. buah sulungnya sampai di rumah Tuhan. Misalkan salary-nya 1 juta nih. Iya. Ongkos 500.000, Iya. makan 200.000. Iya. Sisa Buah sulungnya 300. 300. Iya. Jadi ini Jadi itu salah ya Pak? Justru salah, ya? salah. Jadi yang benar Karena Alkitab mencatat di sini dengan hasil pertama. Hasil pertama. Hasil pertama. Jadi bukan hasil kedua, hasil ketiga. Karena apa? Hasil pertama adalah awal untuk kita diberkati. amin. Kenapa hal itu terjadi? Mari kita lihat contoh hasil pertama yang kita invest kepada hal-hal kerajaan surga. Ini kita akan lihat di dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian pasalnya yang keempat. Ini agak panjang tapi saya hanya mengambil beberapa poin saja. Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai 12. Di sini dikatakan seperti ini. Ayatnya yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain ini memberi, sudah lama baru dia memberi. Waktu lama, sudah saatnya memberi, dia tahan dulu. Jadi teman-teman kalau mau diberkati, ya jangan tahan berkat itu. Benar, Kalau benar. sudah dapat kasih. Apalagi waktunya bisa 6 bulan, 1 tahun. Bahkan ada yang pura-pura lupa. Oh iya. Nah ini yang terjadi. Nah akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Di antara adik kakak satu rumah ini, satu gen. Ketika adiknya persembahannya diterima, dia menjadi marah. Sebenarnya dia yang salah kalau dia tidak menahan berkat pertamanya itu. Dia juga diberkati. Iya benar. Bukan masalah dia seorang petani atau adiknya seorang peternak, tidak. Tetapi karena dia menahan berkat itu. Dia menahan milik Tuhan itu, akhirnya dia tidak diberkati. Jadi pertama awali dengan Tuhan. Karena ketika kita mengawalinya dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dan berkat itu harus sulung. Tadi Mas Heru bilang jangan dipotong-potong. Iya, yang sulung, yang utama dan yang baik. Benar-benar dapat langsung kasih. Langsung kasih. Itu namanya buah sulung. Oh iya benar. Artinya kita memberi hati kita, seluruh kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Yang sulung itu yang harus kita kasih dan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Nah Kain ini memiliki sifat atau pikiran yang jahat. Jadi kalau sudah mulai menahan, itu mulai pikirannya sudah mulai jahat. Terjadi apa? Ketika ditegur, ini yang tegur ini Tuhan loh. Hatinya panas, mukanya muram. Karena apa? Dia tidak mau taat dalam hal memberi. Jadi ada orang biasanya gampang tersinggung. Itu ketika dia mengalami hal-hal seperti itu. Dan mengakibatkan dosanya menjadi meningkat. Dia mulai merancangkan kejahatan. Benar. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, jangan sampai kita merancangkan kejahatan. Benar Bang. Dosa itu harus diakui dalam bentuk apapun. Ketika kita ditegur, kita harus mau merelakan diri untuk ditegur. Tadi Berlapang dada. berlapang Ya, dada. Karena kan koreksi Iya. ya berarti kan. Waktu perbaikan. untuk keluarga itu sangat penting sekali. Nah ini ditegur dia tidak mau. Bahasanya seperti ini. Yang tidak kelihatan saja dilawan. Bagaimana dengan yang kelihatan, saudara-saudaranya. Nah itu yang
membuat kematian adiknya. Jadi dia tidak memiliki hal yang baik. Dia ingin memberinya sedikit, tapi maunya menuainya banyak. Itu dia. Nah ini salah, deposit itu. Dia tidak deposit kerajaan surga, tapi maunya menuainya yang banyak. Apalagi menunda untuk memberi. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-19. Amsal pasal 3 ayat yang ke-19, 9. Dari segala penghasilanmu. Nah, pertama harta, hasil pertama, dan dari segala penghasilan. Jadi kalau bicara dari segala penghasilan, ini berbicara tentang masalah waktu. Karena semua yang dikumpulkan itu diinvestasikan untuk kerajaan surga. Nah, ketika waktunya, ketika dia ditanya, reaksi daripada Kain adalah mulai berbohong. Di mana adikmu? Darahmu sudah berteriak. Mana Tuhan, saya tahu. Sama saudara juga sudah tahu jahat, tapi ketika ditanya berbohong. Nah, anak muda sekarang gaya-gaya seperti itu. Saudara-saudaranya tahu dia punya masalah, tapi dia mulai bereting. Dia membuat sandiwara yang baru. Dia mulai berbohong. Nah, persoalan itu dia merasa itu persoalan pribadi, personal, tidak perlu orang tahu. Nah, ini dia mempertahankan dirinya sendiri. Dia orang yang egois dan dia membangkang. Ini sifat anak muda yang harus dirubah supaya tetap bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan yang sudah ia lakukan. Akhirnya apa? Ia kehilangan di hati Tuhan. Kalau dia menyelesaikan persoalannya, maka dia ada di hati Tuhan. Tapi karena dia berbohong, dia mempertahankan diri sendiri, membangkang dan merasa tidak bersalah, akhirnya ia kehilangan di hati Tuhan. Di ayat 11 dalam Kejadian, itu ada beberapa hal, nanti rekan-rekan bisa membacanya. Pertama, dia menjadi orang yang terkutuk. Dia menjadi orang yang terbuang. Tidak terpakai atau tidak ada nilainya lagi. Harga dirinya sudah hilang, walaupun dia hidup. Kemudian berikutnya di situ, usaha yang dibangunnya sudah tidak penuh lagi. Sia-sia dari pagi sampai sore kok kerja terus kok. Belum habis bulan kok uang nggak ada lagi, minta lagi pada orang tua. Padahal orang tuanya nggak kerja. Karena apa? Sudah hasilnya tidak maksimal lagi. Karena apa? Dari start awalnya dia sudah salah. Kemudian yang berikutnya, dia menjadi seorang pelarian. Kalau masalah biasanya dihadapi, ini enggak, dia lari daripada masalah. Makanya motonya Pengadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini anak muda harus, kalau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kemudian dia menjadi seorang pengembara. Kemudian berikutnya dia dihukum karena perbuatannya. Jadi harus dihukum. Kemudian berikutnya dia diminta untuk bertanggung jawab. Dan berikutnya dia juga takut dibunuh juga. Makanya dia minta tanda daripada Tuhan supaya dia jangan dibunuh. Padahal dia membunuh, tapi dia enggak. Ini laki-laki cemen ini. Iya kan? Anak muda yang maunya senang sendiri. Nah, ini yang Allah ingin dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, di situ dia tidak punya penyesalan sama sekali. Sehingga Allah harus menyuruh dia keluar dari tempat yang harus dia tinggal. Dia harus tinggal di tempat di mana orang-orang pelarian berkumpul. Jadi ketika saya membacanya di dalam tafsiran bebas, itu tempat pengembara. Tempat kian kemari, tidak ada tempat. Seolah-olah tempat itu nggak nyaman sama sekali. Kalau kata orang bijak, dia bilang itu penjara seumur hidup. Karena dia tidak menyelesaikan masalah yang harus dia hadapi. Kemudian
Di situ dikatakan bahwa dia adalah orang yang berupaya dari hari ke hari. Dan apa yang harus dia buat? Dia berusaha sendiri untuk menerima kutukan. Dan dia harus tunduk kepada otoritas, wibawa, dan penyertaan Tuhan. Jadi rekan-rekan kaum muda dimanapun berada, kalau mau investasi untuk dunia kita dapat laba, apalagi investasi untuk Tuhan. Jangan menunda, memberi dengan sepenuhnya, jadilah saksi sampai akhir hidupmu. Saya tutup dengan Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Bro Wandi bisa membacanya? Oh ya. Ya. Bisa, Pak. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya. Jadi ini namanya dia rela mengambil risiko dalam keadaan apapun, dan Habel menjadi saksi karena dia dilihat orang yang benar di generasinya. Bagaimana dengan generasi kita saat ini? Mari kita juga mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan datang kepada Tuhan sebagai tempat pelarian ketika kita ada dalam masalah. Terima kasih, semoga renungan ini memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan ya Bro Moses ya Bro Wandi puji ya. Tuhan. Kita sudah menikmati firman Tuhan, sharing firman Tuhan mengenai kisah Kain dan Habel. Biar kitanya tetap mengerti bahwa kita tidak menunda memberi dengan sepenuh hati, dan jadilah kita sebagai seorang saksi sampai akhir hidup kita. Dan sekarang apakah kalian masih ragu untuk berinvestasi dalam Tuhan? Tentunya pasti tidak lah. Karena kita sudah yakin dan percaya lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat siang hari ini, memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu peneguhan kembali bahwa ya satu-satunya investasi yang paling benar di dalam dunia ini adalah investasi di dalam Tuhan. Benar nggak Bro Moses? Iya, betul. Ya baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pujian kita, tentunya pujian yang menyukakan hati Tuhan, dan setelah itu kita akan tutup ibadah Spartan Podcast yang ke-25 ini. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan, kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan ada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma
Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Dan kita akan masuk dalam doa penutup, nanti Bapak Pendeta Octavianus kembali tutup dan doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberi kami kesempatan lewat acara untuk memberkati rekan-rekan kami dimanapun berada saat siang hari ini. Tentang hal berinvestasi, baik di bumi dan di surga. Kiranya materi yang sudah kami belajar, lewat kami dengar, Tuhan memberkati kami, memberkati kami semua hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan menolong dalam setiap aktivitas kami. Memberkati adik kami Heru, memberkati adik kami Tommy, bahkan adik kami Wandi, bahkan rekan-rekan kami yang mendengar paparan hari ini. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami juga terlupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Tuhan juga tolong jauhkan kami dari virus corona Tuhan yang masih saat ini masih meningkat angka kematian. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tolong jaga dan lindungi kami masing-masing, baik dalam pekerjaan dan keluarga kami masing-masing, setiap aktivitas kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, dan lewat apapun yang sudah kami kerjakan hari ini, kami percaya hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi kebenaran dimanapun kami berada, karena kami tahu lewat karya kuasa penyertaan-Mu hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah Tuhan, baik yang sedang bekerja dan mendengarkan siaran ini, kami percaya rekan-rekan diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan turun ke atas kita. Berkat kesehatan, kekuatan, daya tahan dan urapan dari Allah Bapa menjaga keluar masuk kita hari ini. Allah mengangkat kita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Ketika kita diberkati terus menerus, Allah akan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa kembali teman-teman di Spartan Podcast yang ke berapa minggu depan? 26. 26 tentunya Ya. dengan moderator kita yang akan ditunjuk untuk bisa melayani kalian semua. Haleluya. Sampai jumpa kembali. Shalom.